Halo Klaksoners, semoga orderan kalian banyak hari ini. Kembali lagi dengan channel Klakson Online. Oke, jadi gimana sih kita sebagai driver bisa memaksimalkan aplikasi Maxim ini untuk mendapatkan keuntungan? Jadi udah tahu belum? Di aplikasi Maxim ini selain sebagai driver, kita juga bisa menjadi merchant. Yes! Ya, layanan food and goods. Jadi di aplikasi Maxim ini ada 3 aplikasi. Nah, yang pertama ini yang di tengah nih, yang sering saya pakai karena saya sebagai driver, yaitu taksi driver. Jadi kita yang mengantar makanan, mengantar pesanan sebagai perantara. Kalau yang kuning ini, yang Maxim ini yang customer sering pakai. Jadi customer mau pesan transportasi motor, mobil, dan food and goods, customer bisa pesan di Maxim sini. Nah, yang sekarang kita sebagai driver, kita bisa install satu aplikasi lagi yang warna merah nih. Ini namanya Maxim Merchant. Jadi kalau kita udah daftar di aplikasi Maxim Merchant, toko kita nih yang kita udah daftarin atau resto kita yang kita udah daftarin akan muncul di aplikasi yang kuning. Jadi kalau customer mau pesan sesuatu, mau cari sesuatu, bisa muncul di aplikasi yang Maxim kuning ini. Jadi saya kasih contoh ya, misalkan Maxim kuning nih. Nah, ini kalau mau pesan motor, mobil, food and goods. Kalau ini mau pengantaran, ada juga pengantaran food and shop. Apa bedanya food and shop dan food and goods? Ini ya, secara simpelnya itu perbedaannya. Kalau food and goods, customer pesan menggunakan food and goods itu akan muncul di aplikasi merchant. Dengan catatan, merchant ini atau toko tidak uninstall aplikasi merchant. Karena biasanya ada yang bilang, kok driver ya, sebagai driver ada yang dapat pesanan food and goods tapi kok restonya nggak tahu. Itu karena restonya atau shopnya itu tidak mengaktifkan aplikasi merchantnya, jadi nggak ketahuan. Jadi di sini kalau untuk customer yang mau pesan, kamu bisa ke food and goods, terus mau antarnya kemana. Contoh saya ini posisinya lagi di lapangan Tikala. Oke, ini posisi kalau udah ini otomatis akan langsung ke tempat dimana posisi kita berada, atau kalau mau atur sendiri juga bisa biar lebih tepat titik pengantarannya dan driver lebih gampang antarnya. Oke. Nah, di sini apa yang mau dibeli? Nah, di saat customer masuk, apa yang mau dibeli? Muncullah partner-partner yang udah daftar food and goods. Nah, di sini perbedaannya partner dan non partner. Jadi kalau udah partner itu yang udah terverifikasi. Jadi kalau mau pesen bisa di sini. Dan ya seperti kamu lihat di sini bukan cuma hanya makanan, tapi kamu bisa juga beli baju, grocery, health and beauty, gadget and accessories. Artinya kalau kamu punya usaha walaupun bukan makanan, misalkan kamu jualan casing HP, jualan aksesoris HP, kamu bisa input di situ, nanti masuk di sini. Jadi setelah terdaftar di merchant nanti akan masuk di food and goods ini. Kita langsung ke bagian merahnya ini deh. Jadi kamu kalau mau install, kamu cek aja di Play Store, ada yang namanya yang warna merah ini, tulisan aja Maxim Merchant, akan muncul seperti ini. Kita akan mulai daftar dulu ya. Jadi di sini daftar sebagai merchant, tapi kalau kamu udah pernah daftar ya tinggal login aja. Oke, saya setuju, daftar sekarang. Masukin nama toko kamu, Klakson Online, nama toko. Nah, untuk deskripsi ini ya seperti slogan toko kamu, apa yang kamu jual bisa di sini. Misalkan di sini jual peralatan ojek online. Nah, di sini kamu bisa masukkan alamat email kamu. Dan di sini kamu masukkan password kamu. Oke, dan di sini masukkan nomor telepon kamu. Untuk kode referral kamu bisa skip. Dan setelah selesai isi, lanjutkan aja. Oke, password tidak kuat, minimal 7 huruf dan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka spesial. Waduh, ternyata harus ada huruf besar, huruf kecil. Jadi ada huruf besar, huruf kecil, sama karakter apa ya, yang bintang, karakter. Oke, lanjutkan. Di sini kamu kasih alamat tokonya di mana. Kamu masukkan kota mana. Nah, di sini ketuk 2 kali untuk kita bisa lihat di mana posisi kita berada. Nah,
Nah, jadi usahakan kalau kamu daftar, kamu berada di toko kamu. Jadi biar ini nggak susah ngaturnya. Jadi PIN ini akan otomatis ke tempat dimana kita berada. Tinggal klik 2 kali aja sini katanya. Nah, kasih akurat, klik 2 kali, kan biasanya nggak sama, nggak sesuai kan. Kalau mau sorong bisa juga. Nah, di sini contoh misalkan ini ya, lanjutkan. Nah, kamu mau masukin foto merchant kamu atau logo bisa juga. Ini saya masukin foto, terserah lah. Terima kasih sudah bergabung dan mohon tunggu verifikasi dari kami. Anda bisa mengakses aplikasi melalui link berikut. Saya coba nah, jadi kita tunggu verifikasi ya. Nah, udah bisa kan? Udah bisa masuk, tapi ini belum terverifikasi. Karena kita di sini harus input kapan buka, kapan tutup, terus input barangnya, terus kategori barangnya. Ya, kalau mau lihat di profil sini ya kan, nama merchantnya udah ada kan, nomor telepon, alamat, kalau mau diubah juga bisa, kata sandi. Nah, jadi kalau misalkan kamu sebagai merchant, kalau ada aplikasi yang ada customer yang pesan, nanti akan muncul di bagian order sini pesanan baru. Jam buka dan tutup kamu bisa atur di sini. Kalau kamu bingung dengan bahasa Inggris, kamu bisa ke bahasa Indonesia yang ID. Tambah jadwal ya kan di sini. Terus kalau mau tambahkan item bisa di sini, tambah produk. Kategori produknya apa? Masukkan di situ bisa. Terus produknya nanti akan muncul di sini. Dan di aplikasi Food and Goods Merchant ini itu tidak ada potongan. Jadi misalkan kita dapat orderan kan, kita dapat orderan di Food and Goods ini yang sebagai merchant, seberapa yang customer beli itu yang kita dapat. Jadi misalkan harga barang kamu itu 10.000, ya 10.000 yang kamu dapat. Karena sistem yang sekarang ya, yang sekarang, tapi kemungkinan kayaknya kedepannya akan berbeda. Tapi untuk yang sekarang ini sistemnya masih tunai. Jadi kita sebagai merchant akan mendapatkan uang atau hasil penjualan kita itu dari driver lebih dulu. Jadi driver akan talangin dulu. Setelah driver talangin, nanti kan customer yang di sana bayar harga barang sekaligus dengan ongkir, biaya pengantaran. Tapi kemungkinan kayaknya kedepannya ini akan ada pembayaran non tunai. Jadi gitulah caranya untuk daftar aplikasi Food and Goods Merchant. Jadi kalau udah terverifikasi, nanti verifikasinya itu akan ditelepon, dihubungi. Kalau udah oke, maka toko kamu akan muncul di sini. Tapi sambil nunggu diverifikasi, kamu bisa input barang-barang, kategori produknya apa, barang-barangnya apa, produk apa yang kamu mau jual. Yang pastinya jualnya di sini tuh barang yang udah ready ya. Dan untuk lebih jelasnya kamu bisa baca di perjanjian dan persetujuan merchant. Oke, jadi setelah kamu daftar, saya akan contohkan sebagai driver. Food and Goods itu akan muncul di sini nanti. Dan Food and Goods ini untuk kita sebagai driver ya, Food and Goods ini cara mendapatkan orderannya itu sama kayak bike. Jadi kalau autonya nyala, itu ada kemungkinan kamu akan mendapatkan orderan yang secara otomatis akan masuk, yaitu layanan bike sama layanan Food and Goods. Beda sama Food and Shop. Kalau Food and Shop kan kita harus pick up begini, ambil ya kan, pilih. Nah, tapi kalau misalkan ada orderan Food and Goods di posisi kamu berada yang terdekat, itu kemungkinan akan masuk secara otomatis walaupun kamu tidak pilih. Tapi untuk cara jalaninnya ya saya sudah pernah buat videonya, kamu bisa tonton aja di sini. Di situ cara pengambilan orderan Food and Goods. Tapi ya saya masih sedikit ragu dengan layanan Food and Goods karena kenapa? Argonya itu masih di bawah. Tapi sebenarnya ya kalau kita sebagai yang pemula, ambil aja Food and Goods. Sekaligus kita belajar gimana cara jalanin orderan, sekaligus kita hafalin jalan. Tapi kemungkinan bagi kamu yang emang bergantung hidupnya itu di Maxim atau di ojek online, kadangkala
mikir 7 kali untuk ngambil orderan food and goods. But sama seperti saya. Tapi biasanya ada customer yang naikin harganya. Ini sambil saya nunggu orderan, saya kasih contoh, saya mau beli makanan yang paling deket. Ini udah yang paling deket nih, karena kita udah input pengantarannya ya kan, di mana. Jadi kalau mau pesan, kita ke orderan dulu. Iya. Ada orderan masuk cuy. Oke, kita on the way ke sana lah. Lewat mana nih? Oke, ini selesaikan perjalanan 17.500. Tadi jaraknya sekitar 4 km kalau nggak salah. Oke, jadi begitulah cara kita memanfaatkan aplikasi Maxim ini. Jadi kalau kamu sebagai driver punya usaha jualan, apa salahnya didaftarin di aplikasi Maxim. Terus manfaatin deh ini merchant, aplikasi merchantnya. Tapi usahakan aktifin ya. Kalau udah daftar, walaupun belum ada orderan, karena kalau mau dilihat di daerah Manado sini masih kurang, tapi nggak tahu ya, mungkin di daerah lain udah rame. Jadi walaupun masih kurang, aktifin, karena bisa saja tiba-tiba ada yang mesen. Dan kalau misalkan ada yang mesen terus udah diambil oleh driver, kamu nggak tahu ada orderan, kasihan drivernya. Udah argonya kecil, terus dilama-lamain lagi, ya kan? Apalagi kalau makanan masih baru mau disiapin. Ya untung-untungan kalau barangnya udah ready, tinggal tek ambil bayar. Oke, jadi sampai di sini untuk video kali ini. Semoga video ini dapat memberikan informasi dan juga motivasi agar semangat mencari cuannya. Yang belum subscribe, tekan dulu tombol subscribe-nya, dan jangan lupa untuk like jika suka, dislike kalau nggak suka. Tetap jaga kesehatan, tetap safety di jalan. Kita jumpa lagi di orderan klakson online selanjutnya. Semoga harimu menyenangkan. See you next video. Bye bye.